Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmine Syagita Putri, mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang keterampilan dasar ilmu-ilmu sosial. Oleh karena itu, mari saksikan video saya sampai selesai. Pengertian ilmu sosial. Ilmu sosial merupakan bidang-bidang keilmuan yang mempelajari manusia di masyarakat dan mempelajari manusia sebagai anggota masyarakat. Jadi, ilmu pengetahuan yang mempelajari dan mengkaji aspek kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk bagian dari ilmu-ilmu sosial. Manusia merupakan suatu dinamika yang dimana dinamika ini tidak pernah berhenti, melainkan tetap aktif. Seorang pakar yang bernama Dufli pernah mengatakan bahwa ilmu sosial memiliki 3 ciri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan yang terorganisir tersebut adalah pengetahuan valid dan dapat diteliti dalam artian buka untuk dikaji ulang dengan metode yang sama. Dan yang kedua, muara penelitian dapat digenerasikan untuk mendapatkan teori, konsep, hukum maupun dalil dalam pengetahuan sosial. Dan yang ketiga adalah merupakan pengetahuan yang terorganisir yang akan mengkaji hubungan-hubungan antar manusia. Para ahli ilmu-ilmu sosial telah menyimpulkan sekitar 8 disiplin ilmu sosial yang mendukung untuk pengembangan program social studies, yaitu ekonomi, geografi, sejarah, antropologi, sosiologi, ilmu politik, filsafat, dan yang terakhir adalah psikologi. Pada hakikatnya, semua disiplin ilmu sosial tersebut memiliki objek kajian yang sama, yaitu manusia. Apa itu keterampilan dasar? Keterampilan merupakan suatu kemampuan di dalam menggunakan akal, pikiran, ide, serta kreativitas dalam mengerjakan, mengubah, atau juga membuat sesuatu menjadi lebih bermakna, sehingga hal tersebut menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan. Salah satu kemampuan dasar harus dimiliki oleh seorang guru. Kemampuan ini untuk membekali seorang guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengajar. Adapun 2 kemampuan pokok yang harus dikuasai oleh seorang tenaga pengajar, yaitu yang pertama, menguasai materi atau bahan yang akan diajarkan. Yang kedua, menguasai metodologi atau cara untuk membelajarkannya kepada siswa. Apa saja penerapan keterampilan dasar pada ilmu sosial? Yang pertama, keterampilan dasar ilmu geografi. Ilmu geografi mempelajari gejala dan fenomena yang terjadi di alam sekitar. Contohnya seperti gempa bumi, tsunami, kebakaran, banjir, dan lain-lain. Lalu yang kedua, keterampilan dasar ilmu sejarah. Ilmu sejarah mempelajari konsep tentang waktu dan selaras dengan rangkaian sebab akibatnya. Contohnya, mempelajari manusia purba, sejarah-sejarah pada zaman dahulu, dan lain-lain. Lalu yang terakhir, keterampilan dasar ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi, ilmu pengetahuan yang mempersoalkan kebutuhan dan pemuasan kebutuhan manusia. Contohnya seperti kekayaan alam, korupsi, akuntansi, keuangan negara, ekspor-impor, dan lain-lain. Apa sih pengertian dari HOTS dan LOTS? Higher Order Thinking Skill atau yang biasa disebut dengan HOTS merupakan kemampuan untuk menggunakan pikiran menghadapi tantangan penerapan yang belum pernah dipikirkan sebelumnya. Adapun beberapa tujuan pembelajaran dari HOTS, yaitu yang pertama, HOTS sebagai pemecah masalah. Apa sih maksudnya itu? Maksudnya adalah keterampilan untuk menyelesaikan identifikasi atau menyelesaikan terhadap masalah dengan memakai strategi yang bersifat optimis atau bekerja sendiri. Lalu yang kedua, HOTS sebagai transfer. Apa sih maksud dari HOTS sebagai transfer itu? Maksudnya adalah keterampilan menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dikembangkan pada pembelajaran. Adapun HOTS jenis seperti ini, yaitu menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan.
Lalu yang kedua ada Lower Order Thinking Skill atau yang disebut dengan LOTS, merupakan sebuah kemampuan berpikir siswa secara fungsional. Pada LOTS mencakup mengingat, memahami, dan mengaplikasikan. Pengertian keterampilan berkomunikasi. Keterampilan berkomunikasi pada dasarnya merupakan kemampuan dalam berinteraksi yang dimiliki oleh peserta didik dengan orang lain, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sosialnya. Berinteraksi dan berkomunikasi merupakan kegiatan sehari-hari yang pastinya selalu dijalankan dalam pergaulan manusia. Komunikasi secara etimologis berasal dari kata to communicate, yang artinya upaya untuk membuat pendapat, menyatakan perasaan, menyampaikan informasi agar dapat diketahui atau dipahami oleh orang lain. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai keterampilan dasar ilmu sosial. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.